Waduh, Demokrat mulai ragu sebut Anies beda kelas dengan Jokowi. Saya berpikir jangan-jangan memang untuk bersikap pun nggak berani. Jadi terlalu tinggi. Terlalu tinggi kalau diangkat sebagai antitesa. Antitesa ini kan sepertinya sepadan. Punya suatu gagasan, punya tesa, antitesa. Gagasannya sama-sama punya mazhab yang sangat kuat. Tapi ternyata belum cocok untuk menjadi antitesa. AHY lagi-lagi gigit jari gak jadi calon wakil presiden lagi. Kasihan memang AHY, dan lebih kasihan lagi nasib Demokrat ke depan. Kalau AHY nggak jadi apa-apa, bisa dibilang suara Demokrat di Pilpres 2024 akan meluncur lebih dalam ke dasar jurang, tenggelam dan hilang. Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres memang sudah resmi terbentuk. Nota kesepakatan pembentukan koalisi pun telah ditandatangani oleh Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, serta Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Saiku. Tapi ngomongin soal koalisi perubahan itu ibaratnya seperti anak kecil yang masuk imut-imut, lucu dan menggemaskan. Mungkin mereka menganggap Pilpres 2024 kelak nanti sebagai Pilpres main-main saja. Bagaimana tidak, soalnya Partai Demokrat meminta Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk tidak membandingkan Anies dengan Presiden Jokowi. Seperti diketahui, jubir Partai Demokrat Herzaki Mahendra meminta Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak perlu membandingkan kualitas Presiden Jokowi dengan Anies Baswedan. Menurutnya, Anies dan Jokowi adalah sosok pemimpin yang memiliki latar belakang berbeda, yang menilai Anies memiliki kapasitas yang mumpuni jika nantinya terpilih jadi presiden. Herzaki lantas mengklaim Anies punya rekam jejak yang baik selama menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Sebelumnya, Hasto mengatakan Anies ternyata bukan antitesis Jokowi. Alasannya Anies belum memiliki level yang setara dengan Jokowi sebagai seorang negarawan. Hasto menilai Anies tidak memiliki keberanian untuk mengambil sikap seperti dalam polemik keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U20 2023. Presiden Jokowi harus mencari pengganti yang sepadan demi kepentingan negara dan bangsa. Jadi wajar jika Anies dibandingkan dengan kualitas Jokowi, karena bangsa dan masyarakat harus tahu kualitas dan kuantitas presiden bagi negara ini. Anies memang bukan sosok yang dicari untuk melanjutkan program Jokowi untuk meraih peringkat Indonesia maju nanti. Alasan dibalik itu adalah adanya pembentukan koalisi perubahan yang digagas Nasdem, Demokrat, dan PKS. Terbaca sudah koalisi yang mengusung Anies menjadi capres akan menggaungkan gerakan perubahan saat capres yang mereka junjung berhasil menduduki kursi presiden. Lalu akan menjadi sia-sia jika Anies nanti menggantikan Jokowi. Jelas sekali semua akan dilakukan perubahan sesuai apa yang dicanangkan koalisi mereka. Padahal yang sedang dibutuhkan negara ini, siapa gerangan yang akan melanjutkan perjuangan Jokowi untuk mengganti status Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara maju. Makanya, mantan elit Partai Nasdem Zulfan Lindan mengatakan ada kemungkinan jika Anies yang menggantikan posisi Jokowi nanti, program yang sudah mati-matian digarap Jokowi untuk mewujudkan Indonesia maju akan berakhir sia-sia. Dan saja rekam jejaknya yang melanjutkan kepemimpinan Jokowi di Jakarta, berhasil atau tidak, so dapat dipastikan Indonesia nanti akan bernasib sama dengan Jakarta 5 tahun terakhir jika Anies yang menjadi presiden. Sama halnya seperti tangan kakakku yang disebut ibuku sebagai tangan perusak. Bagaimana tidak dipanggil seperti itu jika setiap barang yang dipegangnya akan berkurang nilainya. Niatnya saja ingin memperbaiki suatu barang tapi malah merusak bahkan membuat lumpuh barang yang sudah diotak-atiknya. Makanya dalam dunia kerja dia harus berhati-hati melabuhkan pilihan. Cari amannya dia memilih berniaga untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Tidak ada yang salah dengan menjadi seorang pedagang asal barang dagangannya tidak dibuat neko-neko saja. Pun dengan Anies, dia lihai bersilat lidah, makanya dia cocok menjadi penjual kata, tapi sama sekali tak cocok menjadi kepala negara. Jadi wajar jika Hasto terus membandingkan kualitas Anies dan Presiden Jokowi, karena masyarakat harus tahu siapa sosok pemimpin yang berkomitmen meneruskan perjuangan Presiden Jokowi membawa menuju Indonesia yang lebih berjaya. Bagaimana menurut Anda? AHY mulai mengancam jika tak dipilih jadi cawapres, Demokrat keluar koalisi perubahan. Waduh, gagalnya presnis. AHY lagi-lagi gigit jari gak jadi calon wakil presiden lagi. Kasihan memang AHY, dan lebih kasihan lagi nasib Demokrat ke depan. Kalau AHY nggak jadi apa-apa,
bisa dibilang suara Demokrat di Pilpres 2024 akan meluncur lebih dalam ke dasar jurang, tenggelam dan hilang. Tapi kita sampai detik ini belum pernah tahu siapa atau kelompok mana, partai mana yang akan mendukung Anies Baswedan dengan total syarat pengusungan 20% ke atas. Karena sampai detik ini pun koalisi perubahan yang katanya akan dibentuk oleh Nasdem, PKS sama Demokrat belum jua terbentuk. Yang terjadi adalah silang sengkarut informasi yang simpang siur. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono diprediksi hengkang dari koalisi perubahan seandainya tak dipilih sebagai cawapres pendamping Anies. Sebab jika hanya memberikan dukungan kepada Anies tanpa kadernya dipilih untuk jadi calon RI 2, Demokrat tak akan banyak mendulang limpahan elektoral atau kotel effect, kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Indo Strategic Ahmad Khoirul. Jika AHY tidak dipilih Anies sebagai cawapres, besar kemungkinan AHY dan partainya akan cabut dari koalisi perubahan. Menurut Umam, di internal koalisi perubahan, pencapresan Anies hanya akan memberikan limpahan elektoral ke Partai Nasdem dan PKS saja. Sebab Nasdem menjadi partai pertama yang mendeklarasikan mantan Gubernur Jakarta itu sebagai capres. Selain itu, Nasdem PKS sebelumnya pernah membangun kerjasama politik dengan Anies dengan mengusungnya sebagai calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2017. Sementara dukungan Demokrat untuk Anies diumumkan baru-baru ini demi mendulang limpahan elektoral. Tak heran jika partai berlambang bintang Mercy itu ngotot menempatkan ketumnya menjadi calon RI 2. Sebenarnya menurut Umam, dari sejumlah nama, AHY terbilang mumpuni menjadi calon RI 2. Putra sulung SBY itu memenuhi sejumlah kriteria cawapres yang disyaratkan Anies. Latar belakang AHY sebagai mantan perwira muda TNI dinilai memberikan keuntungan tersendiri. Status tersebut bisa dikapitalisasi oleh Anies untuk menetralisir tudingan-tudingan narasi politik identitas yang selama ini lekat dengannya. Jika Anies menginginkan sosok cawapres dari kalangan NU, AHY terbilang dekat dengan komunitas Nahdliyin, termasuk basis pemilih Jatim dan Jateng. Selain itu, menurut Umam, AHY juga relatif bersih dari catatan hukum yang mungkin dipolitisasi oleh pihak lawan. Komposisi Anies AHY dianggap mampu mengonsolidasikan basis pemilih muda hingga pemilih perempuan, dan yang terpenting lebih kuat merepresentasikan karakter perubahan seperti yang selama ini hendak digambarkan Nasdem, Demokrat, dan PKS. Namun demikian, harapan AHY menjadi cawapres diprediksi terganjal restu dari Ketum Partai Nasdem Surya Paloh. Umam yakin ada kekhawatiran di diri Surya Paloh bahwa kotel effect akan lebih banyak didulang oleh Demokrat daripada Nasdem lantaran AHY tampil sebagai cawapres. Nasdem dan PKS harusnya jaga agar koalisi solid dan tidak berguncang. Harus kasih muka ke Demokrat. Mereka harus sadar diri kalau Demokrat adalah mantan partai besar yang pernah 2 periode berkuasa. Di tangan SBY, Demokrat adalah partai terbesar yang tidak terbendung. Memangnya Nasdem pernah merasakan jadi partai pemenang pemilu? Kan nggak pernah sama sekali. Memangnya PKS pernah menang pemilu? Lebih nggak mungkin lagi. PKS cuma partai jualan agama yang nggak akan jadi partai besar. Nasdem PKS berlaga seperti hebat, padahal Demokrat lebih hebat. Jangan sampai SBY prihatin dan turun gunung. Sekali dia pidato bisa heboh berhari-hari. Apalagi kalau sudah prihatin, bisa jadi trending parah. Tapi jika memang benar AHY bakal meninggalkan Anies, otomatis Demokrat juga akan hengkang dari koalisi perubahan. Yang artinya, koalisi perubahan bakal gagal mengikuti kontestasi pemilu karena suara tidak mencukupi PT 20%. Jadi bisa dipastikan Anies akan gagal maju sebagai capres di 2024. Makanya kalian pasti pernah baca isu-isu di mana Anies bisa saja gagal nyapres. Kemungkinan itu makin terbuka lebar ketika Demokrat mulai menyerah dan mencari peluang lain di luar koalisi. Mungkin inilah kabar paling membahagiakan jika itu beneran terjadi. Sekaligus kabar tersakit bagi kadrun dan barisan sakit hati. Siap-siap saja, kita bakal dihibur dengan narasi Anies dijegal dan dizolimi. Bagaimana menurut Anda?